Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kemerdekaan sampai 80 tahun dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemerdekaan ini terjaga, persatuan dan kesatuan kita sampai menjelang hari kiamat nanti tanpa ada hambatan apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita mendoakan agar para pemimpin mendapatkan petunjuk dan hidayah agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan itu berlaku bukan hanya untuk pemimpin di saat ini. Anda bisa meraih pahala mereka untuk pemimpin yang akan datang walaupun kita sudah meninggal, dengan cara berdoa misalnya mengatakan, ya Allah berikanlah petunjuk seluruh pemimpin yang memimpin negara kami sampai menjelang hari kiamat. Maka walaupun kita sudah meninggal tetap kita panen pahala dari semua keputusan yang mereka ambil tentunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masyarakat kita yang selalu gotong royong dengan pemerintah, dan ini juga bisa Anda raih pahalanya dengan mendoakan seluruh masyarakat Indonesia agar menjalankan tugas dan amanah mereka dengan baik, bergotong royong dengan pemerintah, dan kemudian mereka pun ya selalu menjaga bersama dengan pemerintah kesatuan dan kemerdekaan kita ini. Dan teman-teman sekalian, kita jangan mudah menyebutkan keburukan-keburukan negara kita dan kekurangannya. Tapi justru itu kita jadikan sebagai pemicu agar kita menyempurnakan kekurangan dan juga memperbaiki kesalahan. Mari kita sama-sama saling rangkul-merangkul dan dukung-mendukung agar kita selalu ya menuju kepada kesuksesan dan kebaikan. Pada hari ini tentunya untuk menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-80, kami akan hadir mengatasnamakan tentu makanan dan menu Ajwad Resto. Seperti biasa saya dengan Chef Ridho, kita akan insya Allah mempraktekkan pada hari ini 2 jenis makanan. Yang pertama tentunya kita akan memasak buat Bapak Ibu sekalian yang Anda mau praktekin di rumah, iga rice, dan juga yang kedua kita akan mempraktekkan nanti kambing bakar Dubai. Dan 2 menu ini tentu termasuk menu baru di Ajwad Resto dan termasuk menu unggulan yang Anda tentunya bisa mengetahui dan mempelajarinya. Baik, kita mungkin langsung saja masuk poin yang pertama, yaitu iga rice, dan saya akan dibantu oleh Chef Ridho. Kita akan mulai dulu dengan bawang bombay yang akan dipotong kurang lebih 1 buah atau butir seperti ini, akan dipotong setengahnya dan setengahnya tentu akan dipanaskan di sini. Dan sementara nanti itu dipanaskan, Chef Ridho bantu saya potong ini, Bapak Ibu perlu siapkan di rumah komposisi rempah-rempah ini. Ada cabai rawit tentunya, kemudian ada kemiri, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada cabai merah besar. Ya. Semua ini saudaraku seiman Anda siapkan kurang lebih 5 gram. Ya. Jadi nanti di blend menjadi satu, di blender menjadi satu, dan ini akan menjadi bumbu asasnya. Dan setelah nanti di blender dia akan menjadi seperti ini kurang lebih. Jadi jangan lupa komposisinya adalah masing-masing 5 gram. Setelah di blend dia akan menjadi warnanya seperti ini kurang lebih. Kemudian teman-teman sekalian, bumbu ini tidak berdiri sendiri, dia akan dicampur lagi dengan 4 komposisi yang lainnya. Yaitu tentu ada kayu manis, ya, tapi ini maksimal 2,5 gram saja. Kemudian ada cengkeh yang juga 2,5 gram tentunya. Kemudian ada menggunakan kapulaga juga 2,5 gram, serta ada jintan, ya. Ini 2,5 gram juga. Nanti ini di blend juga jadi satu, sehingga nanti atau di blender akan menjadi bumbunya seperti ini, ya. Nah, bumbu ini nanti akan dicampur menjadi satu kesatuan pada saat selesai ditumis bawangnya. Jadi kita akan masukkan nanti kurang lebih 3 sendok teh bumbu yang awal, kemudian kita akan masukkan 2 sendok teh dari bumbu yang kedua. Namun ini akan dicampur tentunya. Baik, ini yang Anda siapkan. Kemudian juga kita menyiapkan daging kambing atau domba sekitar 300 gram sebelum direbus tentunya. Seperti ini contohnya. Dan nanti setelah direbus dia akan menjadi 180 gram. Akan jadi seperti ini. Ini nanti akan menjadi komposisi daging di iga rice kita. Dan jangan lupa menyiapkan juga garam, tentunya nanti kita akan butuh sekitar setengah sendok teh pada saat bumbu sudah dicampur sebagaimana akan kami praktikkan nanti. Dan ada garnish yang perlu Anda juga siapkan, ada kismis, ya. Kemudian juga ada paprika yang sudah dipotong-potong kecil. Nanti akan kita campurkan atau letakkan di akhir sebagai garnishnya. Ini kurang lebih komposisinya, dan juga mungkin ada
daun-daunan, ya daun sop bisa dipakai nanti untuk mempercantik di saat kita sudah selesai memasak semuanya. Baik, kita akan mulai insya Allah sekarang. Ya, sambil menunggu insya Allah ini panas, kita akan coba tumis bawangnya. Dan apa yang kami contohkan ini sebenarnya juga memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian, bukan hanya ibu-ibu yang bisa masak, tapi bapak-bapak pun bisa masak. Dan kalau Anda pernah dengar nama seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau itu menjual masakan di kota Madinah dan menjadikan sebagai sumber income beliau. Jadi tidak ada salahnya juga Anda untuk belajar masak, dan masak ini sebenarnya bukan menjadi profesi utama laki-laki, tetapi bisa saja dibutuhkan pada saat Anda safar, gitu kan. Dan kita mendidik juga anak-anak kita terbiasa sehingga mereka kalau sedang di perantauan itu juga tentunya sudah mampu untuk melakukan ini tentunya ya. Ini insya Allah tujuan kita. Baik, walaupun sebenarnya kita tetap poinnya adalah masalah ibu-ibu tetap prioritas ya, karena masalah mengurus rumah dan masak-masak adalah ibu-ibu tentunya. Ini bawang bombaynya kurang lebih tadi setengah ya, sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Ini dibiarkan ditumis dulu, ya, baru kita campur dengan bumbu-bumbu tadi. Kami di Ajat Resto tentunya Bapak Ibu sekalian coba memperkenalkan dan mempromosikan domba dan kambing. Tentu bukan tujuannya hanya mempromosikan makanan kami, tapi bagaimana kita memperkenalkan hewan ini kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kaum muslimin secara khusus, yang selama ini persepsi mereka selalu negatif. Seperti misalnya mereka menganggap kambing dan domba itu keras dagingnya, atau bau, atau mungkin rasanya kurang enak, atau mungkin dianggap menjadi penyebab kolesterol dan darah tinggi. Kalau Anda bicara tentang masalah jeroan, maka tentu saja itu sudah tidak umum secara ilmiah, dia akan menghasilkan kolesterol. Tetapi kalau kita bicara masalah dagingnya, maka tentu saja tidak. Dan Anda tahu sendiri, dan Anda bisa baca secara fakta ilmiah, kalau sebenarnya dengan kita menggunakan atau mengkhusus daging kambing, itu termasuk daging yang berkualitas di muka bumi ini. Dan kita tahu ada negara seperti Australia, itu menjadikan salah satu sumber pendapatan mereka adalah ekspor impor domba, gitu ya. Dan cukup banyak fungsinya tentunya selain dagingnya, susunya. Di Indonesia dikenal dengan susu etawa, ya, kambing etawa. Juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa diambil manfaatnya seperti misalnya dikembangbiakkan. Bahkan Nabi SAW menjadikan termasuk harta terbaik seorang muslim adalah memiliki peternakan kambing atau domba. Baik, kami juga punya menu-menu yang cukup banyak yang kami coba hubungkan dengan menu Nusantara, seperti kami sudah membuat alhamdulillah kangkung domba, kami membuat beberapa makanan-makanan Nusantara seperti coto Makassar yang biasanya menggunakan sapi, kami ganti dengan domba, tentunya hanya sebagai sebuah variasi aja, bukan keharusan untuk diganti. Nah begitu juga dengan soto Betawi, soto Banjar, cukup banyak kami campur atau ganti dengan domba. Nah ini sekarang kita akan masukkan bumbu yang tadi, yang pertama kita sudah membahasakan ya. Komposisinya sekali lagi adalah bawang putih, kemudian cabai rawit, kemiri, bawang merah sama cabai merah. Masing-masing ini adalah 5 gram yang di blender menjadi satu. Nah setelah Anda blender akan jadi seperti ini. Kita masukkan, dicampur sama bawang bombay 3 sendok teh. Kemudian komposisi yang kedua tentunya adalah kita memasukkan tadi yang 4 jenis lagi yang lainnya, yaitu kapulaga, kemudian kayu manis, cengkeh, dan juga jintan. Ya. Ini setelah di blender menjadi seperti ini bubuknya, kita masukkan 2 sendok teh. Bismillah, ini dicampur semuanya. Bismillah, ini ditambah air putih sedikit. Setelah ini kita akan masukkan dagingnya. Yang daging ini tadi sudah kita bahasakan sekitar 300 gram. Kalau sudah direbus dia akan menjadi 180 gram. Bismillah.
Ini dicampur sama dagingnya. Nah setelah ini sedikit sudah matang, karena tadi sudah direbus, kita akan angkat dagingnya. Bismillah. Nah sekarang bumbu ini Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah kita campur dari awal, itu akan kita campur dengan nasi. Tentu kalau Anda mau lebih ideal, kalau seperti Ajot Resto kita akan menggunakan beras basmati. Ya, seperti ini, tapi kalau tidak Anda bisa pakai nasi yang lain. Menurut penelitian, beras basmati ini memang low karbo, sehingga kalau Anda sekarang mau diet, ya itu biasanya orang menggunakan beberapa jenis beras. Nah beras basmati salah satu yang direkomendasikan tentunya. Ya kurang lebih setelah nasinya, dan ini nasi sudah matang tentunya, sudah merata dengan bumbu-bumbu ini, kita sekarang akan menata menjadi satu dengan daging tadi ya. Bismillah. Dan satu hal juga yang mesti diperhatikan mungkin pada saat kita sedang masak, perlu kita sesuaikan dengan porsi kebutuhan kita sehingga tidak berlebihan, dan juga sisa-sisa makanan jangan sampai terbuang Bapak Ibu sekalian, karena salah satu sunnah Nabi SAW adalah kita tidak membuang makanan. Bahkan kalau jatuh pun terjatuh, maka kita dianjurkan untuk mengambil dan jangan membiarkan sepotong pun buat syaitan. Maka ini poin yang harus kita garis bawahi tentunya, supaya tidak mubazir, dan juga sekaligus niat menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi ambil sesuai dengan kebutuhan, masak sesuai dengan kebutuhan, dan jangan sampai ada yang terbuang. Ya. Termasuk di sendok-sendok yang dipakai biasanya masih ada yang tersisa. Saya sering temukan biasa mungkin di sendok-sendok rice cooker ya, biasa dibiarkan. Nah, setelah nasinya jadi seperti ini, kita baru letakkan dagingnya. Dan kita bisa tambah tentunya dengan garnisnya. Di sini ada paprika sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya, dan ada kismis agar memang dia lebih ke tes Timur Tengah, dan sedikit ada manis di sini. Kita bisa bercantik dengan daun kalau sudah selesai sebagai garnisnya. Dan alhamdulillah dengan ini berarti menu kita Iga Rice sudah selesai. Semoga Anda bisa coba tentunya di rumah. Dan kami akan kembali untuk menemui Anda di menu kedua kita, yaitu kambing bakar Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian, kita menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-80 dan kita kembali melanjutkan menu kita yang kedua. Setelah tadi kita selesai membuat alhamdulillah Iga Rice ala Ajot Resto tentunya dengan komposisi-komposisi yang sudah Anda tadi kami sampaikan. Nah, untuk memudahkan menu yang kedua ini kami juga menyiapkan bumbu yang sama. Walaupun menunya beda dan ada sedikit bumbu tambahan. Ini kambing bakar Dubai. Ya, sekarang karena lagi terkenal ada coklat Dubai dan menggunakan Dubai, maka kami pun membuat kambing bakar Dubai. Sebenarnya tidak ada di Dubai ya masakan seperti ini. Ini hanya khas Ajwad saja. Dan komposisinya kurang lebih hampir sama. Kita Bapak Ibu di rumah menyiapkan tadi ya sama persis seperti Iga Rice, yaitu menyiapkan kemiri, cabai rawit, bawang putih, cabai merah, kemudian bawang merah.
Dan ini masing-masing sama 5 gram saja. Ya, kemudian Anda blender ini menjadi satu, nanti dia akan menjadi seperti ini. Persis seperti tadi menu kita yang pertama. Warnanya akan seperti ini, masing-masing 5 gram. Kemudian jangan lupa tadi komposisi yang kedua, sama di Iga Rice tadi adalah adanya kapulaga 2,5 gram saja. Kemudian tentunya juga ada kayu manis. Kemudian ada cengkeh masing-masing 2,5 gram, 2,5 gram. Dan juga ada jintan. Ya. Ini tentu ada yang begini, ada yang jadi serbuk. Nanti kalau di blend jadi satu, ini akan jadi serbuk. Nah kurang lebih seperti ini tadi. Yang awal persis di Iga Rice ya. Nah nanti ini keduanya akan dicampur. Nah kalau kita mencampur kedua ini, masing-masing dicampur, itu akan menjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kami tidak memperlihatkan ini karena kami ingin Bapak Ibu mencampur 2 sendok dari bumbu yang awal tadi sama 3 sendok dan 2 sendok. Nah sekarang kalau Anda campur akan menjadi seperti ini. Nah di sini juga kita tambahkan di kambing bakar Dubai ada sambal ya. Tentu sambal ini bebas, yang Anda suka Anda bisa gunakan, ini sambal khas Ajwad. Dan ini tidak perlu kita sebutkan komposisi karena sambal semuanya orang seleranya. Ada yang sambal terasi, ada yang sambal plain saja tidak pakai terasi, ada yang ada minyak dan segala macam. Nah ini nanti akan kita campurkan tentunya. Dan di sini untuk kambing bakar Dubai ada tambahan 2 lagi, yaitu kita tambahkan yogurt plain. Kurang lebih 40 mili. Jadi kalau satu tempat ini wadah sekarang kurang lebih ada 80 mili. Jadi kita akan gunakan setengahnya nanti. Kemudian ada kecap manis ya. Ini akan kita pakai nanti 10 mili saja. Jadi kurang lebih nanti 1 sendok yang sudah kami siapkan. Nah ini akan Anda siapkan, tentunya jangan lupa kambingnya ada 300 gram kambing domba atau daging kambing ya. Yang kalau sudah direbus akan menjadi seperti ini, kurang lebih menjadi 180 gram. Baik, bismillah, sekarang kita akan coba dulu campur. Dan khusus kambing bakar Dubai juga ada tambahan, kalau Anda punya panggangan di rumah, kita membutuhkan alat untuk membakar, karena nanti dia akan dibakar, maka namanya kambing bakar Dubai. Dibakar di sini dan juga nanti dihidangkan dia di hot plate, supaya dia tetap bertahan panasnya dan hangatnya, dan pada saat disajikan itu akan mendatangkan sensasi sendiri. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian komposisi yang kita butuhkan. Baik, kita akan mulai mencampurkan dulu bumbu yang tadi, gabungan dari semua, kurang lebih berarti di sini ada tadi bawang putih, cabai merah, cabai rawit, kemudian kemiri, kemudian bawang merah, ada kapulaga, kayu manis, cengkeh dan juga jintan. Semua ini kalau di blend menjadi satu akan jadi seperti ini. Kita masukkan minyak dulu secukupnya. Kemudian kita akan masukkan bumbu campuran tadi, itu kurang lebih 3 sendok ya, di minyak yang sudah dipanaskan. Dan kita akan campur dengan cabai. Tentu tadi saya bilang ini selera Anda masing-masing, ini dengan 1 sendok saja, 1 sendok teh sudah cukup. Ini teman-teman sekalian akan dicampur tentunya dengan tambahan tadi, yaitu yogurt plain sekitar 40 mili. Kalau Anda menggunakan sendok mirip seperti ini, maka ini hanya 2 sendok saja. Dan ada kecap manis kurang lebih 10 mili. Dan tentu Anda mungkin kalau di rumah punya takaran sendiri bisa Anda pakai. Dan ini kalau sendok ini kurang lebih 1 sendok seperti ini. Sendok sup ya. Ya ini kita campur semuanya menjadi satu. Ya. Di minyak yang panas tadi. Ya. Nah, kalau dia sudah bercampur seperti ini dan sudah mulai ya panas, kita akan campur dengan dagingnya. Ya.
Jangan lupa Bapak Ibu sekalian tentunya ya, kalau kita menyiapkan daging 300 gram yang kalau sudah direbus dia menjadi 180 ya. Bismillah, kita letakkan dagingnya. Kalau tadi mungkin di iga rice kita ada 3 potong karena bukan paha kambing ya, sehingga dia bisa 3 potong karena paha kambing itu lebih besar dan berat. Dan ini tentunya dagingnya sudah layak konsumsi karena dia sudah matang, ya. Dia sudah matang dan tinggal kita panaskan sedikit di sini dan dicampur dengan bumbu-bumbu yang ada ini. Nah, setelah selesai kita campur beberapa saat di wajan dan dipanasin, kita masih memanaskan lagi daging ini karena namanya tadi kambing bakar Dubai, maka kita akan bakar lagi ya, kita akan panaskan di pembakaran gitu ya. Bismillah. Dan kita letakkan di pembakarannya. Tentu kalau Anda keluarga besar, di sini Anda bisa menambah dagingnya lebih banyak, Anda tinggal menambah juga campuran bumbunya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, sementara bumbu ini kita biarkan dulu dia ya, dan bisa Anda kecilkan apinya atau Anda padamkan ya apinya, dan daging ini sekarang kita bakar. Di sini kita panaskan, tentu Anda bisa pakai seperti ini atau Anda memang bismillah ini dicukupkan dengan oven atau pembakaran, atau Anda mau pakai api dari luar supaya dia lebih merata ya terbakarnya. Sebagai informasi juga mungkin teman-teman sekalian, banyak orang kadang-kadang trauma untuk makan kambing ataupun domba karena alasan bau. Kami sudah pengalaman kurang lebih masuk tahun ke-15 dalam mengelola restoran ini, dan tentunya menu utamanya adalah domba dan kambing. Alhamdulillah itu jauh sekali dari bau, bahkan kami menjadikan sebagai tagline kami sekarang adalah bayi-bayi bau, karena kita tidak lagi mendapatkan bau dari daging tersebut. Itu bermula daripada menjalankan sunnah Nabi SAW dalam menyembelih, ya, bagaimana menyembelih secara syar'i. Dan ini penting sekali untuk kita tentunya jaga ya, tidak boleh memperlihatkan pisau itu kepada hewan yang akan disembelih, kemudian juga tidak harus yang tajam, kemudian sekali potongan sehingga tidak menyiksa dia, dan pada saat dikuliti jangan lupa tentunya yang digantung adalah kakinya, kemudian supaya darahnya semua keluar, dan ini lebih bersih tentunya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita sudah selesai dengan kambing seperti ini, kita akan masukkan di hot plate kita. Setelah Anda panaskan hot plate-nya tentunya ya, ini bisa diangkat. Dalam kondisi dia panas ya. Sini aja. Bismillah, dagingnya kita angkat. Setelah itu terakhir bumbu ini yang sisa tadi itu diambil dan bisa dipakai. Bismillah. Ya, jadi ini bisa Anda percantik dengan garnishnya. Kalau Anda mau taruh paprika di sekelilingnya. Mungkin kalau mau dikasih sedikit kismis di sini. Dan tentunya dengan ini kita sudah selesai dengan kambing bakar Dubai-nya. Dan untuk selamat
kemerdekaan kita yang ke-80, dan ini Anda bisa sempurnakan tentunya dengan Anda makan dengan nasi ataupun kentang. Nah seperti ini contohnya, kita menyiapkan kentang goreng kalau memang butuh untuk kentang gorengnya. Biasanya memang kalau di Ajot Resto kami pisahkan karena memang ini dikhususkan untuk kambing bakar Dubainya, atau kita menggunakan dan menghidangkan nasi. Dan mungkin satu poin penting dalam masalah penataan makanan, penataan itu sangat berpengaruh. Jadi yang dijual oleh restoran, termasuk kami menjual di restoran, adalah penataannya. Kalau Anda bisa lakukan ini di rumah, apa susahnya Anda beli cetakan nasi, Anda buat garnish, itu maka jauh lebih menarik dan lebih mendorong jiwa untuk mau memakan. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini bermanfaat buat Anda semuanya. Anda bisa mempraktekkan di rumah. Dan tentu kami akan hadir dengan banyak menu-menu yang lainnya. Anda kalau berminat bisa datang ke restoran kami untuk mencobanya di Ajot Resto di Condet tentunya di Jakarta Timur. Atau Anda bisa take away kalau Anda merasa tempat Anda sedikit agak jauh, kalau masih di sekitar Jabodetabek. Atau misalnya Anda mau tertarik untuk bisnis bersama kami, Anda bisa membuka franchise restoran, dan itu kami buka peluang. Anda bisa menghubungi call center kami insya Allah di 1500 151. Nanti Anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah pembukaan restoran ini. Tentu juga bisa membuka unit usaha yang lain seperti misalnya Uhud Tour, Travel Haji dan Umrah, serta juga ada Ajwat Store. Mungkin saya ucapkan jazakallah khair, saya Farido sudah membantu, dan teman-teman selalu mengikuti acara ini. Semoga ini menambah informasi buat kita dan untuk meramaikan kemerdekaan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.